Aduh, Gur mau kemana? Mau kemana sih? Orang gue baru duduk. Mau kemana? Gue baru duduk. Ini ada temen gua. Ada temen gua. Apa? Gua harus nemuin emang apa sih gua nemu temen gua? Gue baru dateng. Mana gue lagi gerahan banget lagi sumpah nih. Gue ambil 2 kipas nih. Nih. Kalau kegerahan atau baru datang tuh assalamualaikum. Iya makanya tadi gue bilang assalamualaikum nih. Lagi kegerahan. Lu cuma cabut-cabut aja. Yang sini. Gur. Gerah banget. Ya udah itu kan masalah lo gerah. Iya maksud gue. Ya udah lu harusnya matiin, kan gimmick doang, jangan terus-terusan masuk ke mic ntar. Maksud gue lu harus berempati dong sama gue, Kur. Kenapa emangnya? Iya kan gue hari ini, lu tau kan motor gue gimana? Motor? Iya. Iya motor lu mah yang jelek kan? Iya, lu kan tahu, gak usah dibuka-buka, cuma lu tahu aja gitu. Emang kenapa? Iya, motor gue lagi bermasalah, akhirnya gue ke start naik angkot gitu. Udah lama kan gue gak ngangkot nih gitu. Biasa lu ngangkut barang? Hah? Itu ngangkut? Itu yang sama aja kan coba. Kalau naik angkot berarti ngangkot kan? Ya iya. Ngangkot artinya kita naik angkot. Iya naik angkot kan? Iya, ini kan gue, lu tadi ngangkut barang. Ngangkut. Ngangkot barang. Angkot itu kan dalam bentuk barang kan? Iya. Angkotnya emang barang, tapi kalau ngangkut barang kayak definisinya lu kayak mengangkut barang. Iya lu nya aja yang definisi gitu. Ini kan belum tentu nih abang-abangan tiga ini. Definisi lu sama kan sama gue? Tuh, sama. Oh berarti bilang kalau gue yang salah. Iya. Iya. Tadi. Namanya orang salah kan kadang nggak mengakui kalau dia salah. Harus diingatkan. Tadi kan gue udah mengkoreksi, tapi lu selalu ini. Selalu apa? Selalu menyela dari apa yang gue koreksi. Orang motor gue metik. Itu salah. Apa selalu menyela? Ya jadi gue naik angkot, Kur. Nah. Ya kan, naik angkot dari rumah gitu. Emang ada angkot dijemput di rumah? Ya enggak ada. Enggak, angkot itu kan pasti ada pemberhentiannya kan? Kayak misalnya di perempatan, di halte. Tadi denger gak kata dia? Gue naik angkot dari rumah. Berarti lu punya angkot pribadi. Angkot itu umum kan? Masuknya Transum. Betul. Transportasi umum. Kalau lu bilang naik angkot dari rumah, itu angkot pribadi. Gak boleh. Iya. Punya Pemprov Tangerang kan? Maksud gue, betul. Lu informasi lu benar. Ya usah gue dari rumah. Ke pengkolan ini nih. Pangkalannya angkot gitu. Di terminal. Terminal, halte atau apapun lah gitu. Rumah lu di mana? Rumah gue di daerah Rajak. Rajak. Yeah. Terminal Rajak di mana? Terminal Rajak. Ada nggak? Nggak ada. Tadi dibilang. Ya, gue dari rumah terus ke terminal. Iya maksud gue bingung untuk nyebut itu pangkalan angkot di mana sih? Terminal. Tapi kan bukan, kalau terminal tuh udah bentukannya udah kayak halte, emang udah isinya tuh beda. Ada bis. Nih definisi halte sama terminal beda. Terminal itu tempat memang berkumpulnya tuh angkot-angkot transportasi umum. Halte untuk menaikkan dan enggak harus memerlukan area yang besar. Tapi gue gak ke terminal, gue cuma di pinggir jalan aja. Berarti halte. Tapi gak ada bentukannya. Ada atapnya gak? Gak ada. Berarti bukan halte namanya. Terus apa dong? Ya pinggir jalan aja, trotoar. Ya berarti gue ngomongnya gue naik angkot dari sih informasinya nih. Berarti gue naik angkot dari trotoar gitu ngomongnya. Ntar lu nanya trotoar mana? Di pinggir jalan. Iya. Capek gue ngomong sama dia. Gue baru nih bisa gue udah kegerahan. Harusnya lu tuh ini kopi bagi apa? Lu kan gak doyan kopi. Tapi istilahnya lu ngerti dong. Katanya lu doyannya kawa-kawa. Kawa-kawa tuh maksudnya kamu warga, kamu ketawa. Gitu. Iya. Jadi kebahagiaannya tingkatnya tinggi, tingkat kebahagiaannya tinggi. Iya. Makanya gue tuh kayak ngerasa kayak, karena kan gue juga pecinta Transum ya. Gue juga menaiki Transum di Jakarta. Gue berpikir gitu ya, walaupun otak gue juga kadang sempet mikirnya gak jelas gitu kan ya. Kira-kira gini, transportasi umum Tangerang tuh bisa gak ya kayak Jakarta? Iya gak bisa lah, beda rute pertama. Kedua beda kebijakan. Iya. Gak bisa sama. Betul. Sama kayak lo. Lo asli mana?
Asli. Lahir gue di Tangerang. Tangerang. Iya. Lu adalah Sandi. Lu nama lu siapa? Sandi Charger ya? Apa sih? Bukan Sandiaki. Sandi Charger. Ya kan gue nanya. Sandi Yaki. Iya. Bisa gak sih gue sama kayak Takur? Gak bisa. Takur bisa gak sih kayak Sandi? Bisa aja. Iya Kur, bener itu gak akan bisa. Tapi maksud gue kan Dari segi apanya? Jakarta tuh dari strateginya lah gitu kan. Fasilitasnya. Mereka kan punya strategi. Kayak misalkan ada Jack Linko, The Busway gitu kan. Atau haltenya juga kelihatan, fasilitas umumnya. Tangerang tuh harusnya bisa lah ngambil best practice seperti itu. Ya emang Tangerang kenapa? Ya Kur. Angkot ada nih, ini dari zaman gue dulu ya. Dari zaman gue dulu ngangkot lah gitu. Naik angkot kemana-mana ya kan. Sampai sekarang, akhir-akhir ini gue naik angkot, experience tetap sama Kur. Lu ngangkot dulu? Bukan gue yang ngangkot. Tadi gue dulu ngangkot. Berarti lu. Iya. Gue ngantor. Berarti gue anak kantor ke kantor. Gue nganggur. Berarti gue belum ada pekerjaan. Kalau gue ngangkot. Berarti iya. Kur. Maksud gue. Di Tangerang itu rutenya. Lu mau dari segi mananya dulu nih. Rutenya yang berantakan. Fasilitas tuh banyak tuh, fasilitas angkotnya, fasilitas halte pemberhentiannya, atau ada lagi dari segi atau faktor keamanannya, kenyamanannya banyak. Memang banyak yang harus dibahas untuk transportasi umum. Iya, apa yang lo mau bahas? Pertama, kita mulai dari fasilitasnya. Fasilitas ada dua, fasilitas transportasinya sama fasilitas ya halte lah gitu untuk kita menunggu kendaraannya. Sama? Karena dua. Coba apa? Satu apa? Satu fasilitas dari angkotnya. Angkotnya. Yang kita mau bahas nih kategorinya. Terus yang kedua? Kategori kedua adalah fasilitas dari haltenya. Yang mau kita bahas. Fasilitas. Iya. Cuman satu dong berarti. Kok satu? Lu mau kan kalau angkot angkot itu termasuk fasilitasnya. Fasilitas kayak halte dan sebagainya. Fasilitas. Ini gue mau bahas transportasinya dulu Kur. Iya, kendaraannya dulu. Iya, kendaraannya dulu. Oke, angkotnya nih ya. Angkotnya. Nah, ini angkot nih. Angkotnya itu kita bedah nih. Dalam angkot itu yang lo mau bahas fasilitasnya, keamanannya, kenyamanannya, tarifnya. Jadi banyak ya? Iya. Yaudah. Harus detail. Gue bahas dari yang mana? Interior deh. Nggak ada nih. Ini lo nggak ngeliat garis-garisan gue tuh. Iya, gue fasilitasnya Kur. Fasilitas yang mana? Hah? Tadi yang mana nih? Sini Kur? Enggak, di sini tadi. Lah, kok bisa di sini? Orang gue geser. Iya, fasilitas. Fasilitasnya. Dulu waktu gue zaman sekolah, ya kan, gue ke sekolah naik angkot gitu kan. Fasilitasnya ya udah pastilah. Kalau untuk gerah tinggal buka jendela. Iya pasti ada jendela. Iya kan? Iya bener. Kalau kedinginan tinggal tutup hujan gitu kan. Sekarang gue naik angkot itu tetap ada. Maksud gue nggak ada upgrade gitu. Entah lu nggak mau ada jendela. Maksud gue mau itu tetap ada. Maksudnya di upgrade gitu. Ini harusnya naik kelas nih angkot kita. Angkot Tangerang tuh harusnya naik kelas. Kan nggak ada ujian nih. Bukannya gitu Kur. Upgrade fasilitasnya. Ya contohnya apa, lo harus punya gambaran kayak misalnya gue angkot itu jendelanya masih dibuka tutup manual, gue pengen tuh otomatis. Iya itu salah satunya. Atau at least ASEAN kek. Asik gede. Kan kita ngomongin Tangerang. Lu bayangin gajinya supir angkot, trayeknya ASEAN. Maksud gue harus gaji berapa dia? Lah kan kita orang Tangerang ngomong ASEAN. Ber-AC gitu tuh Ik. Ini bener Pak Ik, ber-AC kek. Kalau ASEAN kek Kamboja, Thailand gitu maksudnya. Tangerang, supir trayek Tangerang. Lu bilang kalau bisa di-upgrade biar angkot itu ASEAN kek. Dia ke Kamboja. Lu bayangin deh, angkot belakangnya tulisannya Rajak Kamboja. Terus kalau enggak Rajak Thailand, supirnya emang orang Thailand. Iya, AC ber-AC tadi tuh. Ber-AC gitu. At least ber-AC lah gitu. Karena kan Tangerang panas gitu kan. Toh gue yakin kalau fasilitas untuk di dalam angkotnya bagus, kesadaran untuk orang untuk naik Transum juga lebih tinggi. Kalau ber-AC doang ya gampang kan, tinggal kerjasama aja. Sama?
Ya itu pemerintah sama yang servis AC ada tuh. Servis AC, cat duko. Kenapa harus kecat duko sih? Kan di Tangerang katanya banyak yang mengelupas. Apanya? Cat ininya, cat angkotnya. Iya benar sih. Iya. Emang butuh perawatan. Skincare. Iya bener. Iya skincare kan idealnya buat ini wajah. Ya kan tinggal diganti body care. Angkot iya. tuh butuh mobil, motor, butuh juga body care. Body care. Iya. Body care gitu ya. Nah tapi kan selain AC gue juga pengen gitu. Ada gak sih keunikan yang bisa jadi daya tarik buat orang tuh naik angkot? Salah satunya mungkin ya. Dibuat aja fasilitas karaoke di dalam. Oh ada LC-nya tuh. Ya biar menarik. Lagi macet gitu kan. Iya menarik cuman maksiat. Ya enggak harus ada LC-nya, lu gimana? Ya cuma mungkin abangnya nih nyalain karaoke ada TV gitu kan ya. Terus tinggal request gitu kan. Jadi ada add-on, request 5.000. Bisa kalau kayak gitu mah berarti balik lagi ke yang empunya angkot. Kan karena angkot itu ada yang angkot milik pemerintahan, ada yang angkot milik pribadi. Nah, kalau udah urusannya masalah ada karaoke-nya, ada LC-nya, itu mah tergantung si punya angkot. Iya. Gitu kayak contoh di Padang, ntar bisa di searching. Padang itu angkotnya bagus. Bagusnya kayak dimodif. Kayak dia pakai body kit jadi ceper, terus ber-AC, terus ada karaoke-nya juga. Terus ada sofanya tuh bener-bener nyaman tuh. Oh. Sofanya. Sofa spoken namanya. Soft spoken. Dia lembut. Sofanya bentuk L gak sih? Hah? Bentuk L gak sih sofa kalau nyaman? Sofa bentuk L. Nggak ada kalau angkot tuh dia 46. Iya 4. Iya. 46. Tahu nggak kenapa angkot itu lu sering denger gak kalau naik angkot 46 gitu? Ada yang tahu nggak kenapa? Coba. Gua tahu. Ya karena emang itu enggak dong. Secara definisi angkot itu kapasitas muatnya angkot kan ada yang dekat pintu cuma buat 4 orang. Iya. Yang arah dalam tuh yang itu muatnya 6 orang. Jadi 46. Nah, yang di dekat pintu kan 2. Oh iya. Iya harusnya 462. Yang di dekat pintu itu kan 2 betul. Tapi kan tuh rata-rata terbuat dari kayu. Kayaknya itu emang tambahan gitu. Terbuat dari umbi-umbian. Enggak ada 2. Kenapa 446? Iya benar. Harusnya kan lengkap. 462 gitu. Enggak 46 enggak gitu. Kan Iya di depan 2 kan? Depan 2, dekat pintu 2. Iya. Yang panjang 6, yang dekat pintu lagi tuh 4. 4 betul. Kalau 46 doang berarti yang 2 enggak boleh didudukin, depan enggak boleh didudukin. Oh iya. Iya, 4622 yuk gitu. Iya, kepanjangan bener. Ya kalau kepanjangan mungkin ngurutnya salah. Ngurutnya apaan nih? Iya ngurutin angkanya. Iya bener. Yang gandul gimana? Lu gak hitung juga? Kalau gandul itu Cinere nama tempat. Oh iya. Gantungan. Tapi kan itu apa sih istilahnya bener kan ya? Gantung. Iya, gue gandul aja deh. Kalau gandul sih Cinere namanya. Bener gak sih? Salah. Gue tahu itu Cinere, tapi kan ngegantung gitu. Lu pernah gantung. gak sih naik angkot? Justru gue emang ngegantung dulu zaman SMP. Iya. SMP sih, SMA enggak. SMP tuh gue nyari angkot walaupun kosong, walaupun penuh, ya gue gantungan di situ. Gantungan di situ. Iya. Fungsinya apa? Pertama nggak gerah. Iya. Kedua kalau udah nyampe rumah kita nih, ketok aja tak gerbang tinggal kabur. Iya. Oh parah lu nggak bayar. Dulu zaman SMP gitu. Gua. Parah, berarti nggak pernah bayar? Nggak pernah bayar. Nggak berbayar. Iya. Itu waktu SMP di Jakarta. Di Jakarta. Tapi kan kayaknya bukan lo doang yang ngeluh nih soal apa angkot mungkin ya atau transfer. Transum. Hah? Transum. Iya maksudnya transfer transportasi ngiter. Gue mah transfer ingetnya rekening gue. Iya gue kalau ngomongin transfer ingetnya Raisa. Raisa ya jangan lupa bulan April. Ini himbauan. Kita masuk di segmen keluar sekarang. Siapa lah nih lagu ya? Coba. Keluar sekarang. Keluar warga sekitar Tangerang. Keluar sekarang. Curhat warga Tangerang.
Keluar sekarang, keluhan warga sekitar Tangerang. Ini kita sudah ada tim PKL, Yes. tim pencari keluhan. Boleh coba ngemeng? Kita dari Ya, kamu dari mana? Asosiasi Bakalan Jadi Wartawan. Wih, disingkat. Asbak Jawa. Iya. Masih nyari lucunya. Oke, tadi kan ngomongin Transum tuh. Nah, gue pribadi punya pengalaman naik C01, channel 1. Itu Oh, tuh angkot gaul ya. yoi. Kenapa gaul? Yoi coy. Coy. Gitu. Yoi coy. Nah, itu kan arahnya ke Cipulir kan, dari Ciledug ke Cipulir. Nah, itu tuh yang bikin jadi concernnya adalah nggak ada pemberhentian yang tepat. Jadi kan waktu pada saat di petukangan itu kan jalannya kecil. Iya. Nah, otomatis tuh harus ada pemberhentian yang biar orang tahu, oh iya kalau di sebelah kiri itu ada tempat pemberhentian. Tapi tuh di situ nggak ada. Jadi kalau misalnya mau berhenti, otomatis ya harus di pinggir jalan dan itu kecil. Jadi rada rawan lah, bahaya kalau misalnya berhenti secara mendadak. Kebanyakan sih kayak gitu. Iya emang sih. daerah mana? Ciledug Cipulir ya. Itu emang areanya sempit tuh. Iya. Kayak pola pikir lo. Jadi Enggak dong. kalau misalnya Pola pikir gue. Apa ke pola pikir gue sih Kur? Cipulir Ngomong itu jalan. pertama udah angkotnya banyak, mobilnya banyak, jalannya sempit. Terus banyak pertigaan juga tuh kalau nggak salah. Sama putaran balik kan. Iya, putaran balik tuh. Iya, Nah di situ Cipulir. memang kalau mau dibikin flyover ya, flyover juga nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Iya nggak bisa karena fly itu apa? Terbang. Over, Lebihan. ngoper. Jadi yang terbang gantian. Tapi gue penasaran ya. Nih ya, kenapa kita kalau mau turun angkot bilangnya kiri bang? Kiri. Iya kenapa? Kenapa bang berhenti gitu? Jadi gini ceritanya. Iya. Dengerin. Iya ini gue dengerin nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala arsyafil anbiya'i wal mursalin. Amin. Wa ala alihi washabihi ajma'in. Amin. Amma ba'du. Amin. Teman-teman supir angkot yang berbahaya. Iya kan? Supir angkot berbahaya. Suka kanan kiri nggak pernah ngesen. Tuh dia katanya ngeluh tapi ketawa mulu. Keluhannya nggak kelihatan kan? Iya. Maksud gue ya. Jadi gini, Coba. karena Indonesia, Iya. Indonesia itu tidak seperti Eropa. Eropa itu jalurnya di kanan, Jalur di kanan. jalur di kanan. Kalau Indonesia kan kiri. Jalur di Makanya kiri. bilang bang kiri bang. Bang kiri bang gitu. Makanya berhenti di kiri. Nggak mungkin bang tengah bang ditabrak di belakang. Ya itu pertama. Itu pertama. Biar pada pihim aja nih. Iya. Ya. Yang poin berikutnya nggak mungkin juga bang kanan. Nggak mungkin. Jadinya lawan arus. Ya, lawan arus. Nggak boleh lawan orang tua, nggak boleh. Iya bener nggak Ya, boleh. lawan Pak Dhani juga nggak boleh. Jangan. Karena kan nggak CEO. boleh. Betul. Ya ini mah himbauan aja. Iya nggak dihimbau pun kita ngerti itu nggak Iya, boleh. siapa tahu ada yang nggak ngerti, ada yang siapa Dhani Ahmad gitu kan Oh beda. iya, Ahmad Ini Pak Dhani Iskandar. Iya benar. Pak Dhani Iskandar itu selaku CEO dari Star Radio. Iya betul. Itu memang Star Radio itu kan dari tahun 90. Iya Ya. betul. Star Radio dari tahun 90 itu sudah lahir. Kalau sekarang 2026 berarti sudah 36 tahun. Nah, kemarin kita ada acara tuh ya. Iya. Acara ulang tahun di situ. MC-nya kita berdua nih. Bener. Tepuk tangan dulu dong. Nah, di situ kita mengundang santunan juga ya. Iya. Santunan anak yatim ada 36 juga. Iya, ada 30. Kenapa kita santunan anak yatim? Karena kalau kita menyantuni anak yatim, berkah, Pasti dong. sedekah, itu membuat kita rezeki bertambah. Karena tidak ada satupun orang yang miskin karena sedekah. Justru malah menambah nikmat kita. Nikmat iman, nikmat Islam. Karena pernah ada mengatakan begini. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh. Iya. Artinya, Iya. itu surat Al-Ikhlas. Betul. Iya betul. Itu surat Al-Ikhlas. Nah, surat Al-Ikhlas itu memang kan orang banyak yang menyukai. Contoh, sholat berjamaah. Rakaat pertama,
Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ya. Iya. Surat kedua kalau dia Al-Baqarah nggak mungkin. 286 ayat. Betul. Oh panjang. Betul. Yang ada pas gini. Lama nih. jadi nggak ini ya, jadi nggak khusyuk sholatnya. Ya kan, makanya Betul. ketika dia surat Al-Ikhlas seneng tuh jamaah. Gitu, Iya, seneng jamaah. bener. Sekarang merasa ya Allah alhamdulillah suratnya pendek Iya. gitu. Jadi Benar. lebih nikmat. Lebih nikmat, benar. Dan kita juga hidup itu harus seperti insya Allah ya. Insya Allah seperti surat Al-Fatihah. Kenapa tuh? Baru bismillah udah alhamdulillah. Oh iya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya. Ya benar-benar. Dan setiap ayat atau doa itu satu ayat aja kul. Cool. Artinya apa? Cool. Artinya apa? Artinya katakan. Katakanlah ke abang supir itu. Iya. Kul dengan indah. Cool dengan indah. Lagunya Noah. Cool dengan indah lagunya Noah. Iya. Cool lakukan dengan indah. Lagunya Noah. Yang mana? Katakan dengan indah. Katakan dengan indah. Karena kan kul itu katakan kan. Iya. Iya. Jadi benar. memang kita sebagai manusia yang pertama kita harus tahu bahwa tadi Star Radio Mm-mm. dari CEO-nya, Mm-mm. dari santunannya, Iya. ya, dari surat-surat yang udah kita pilih ketika kita lagi sholat, insya Allah berkah. Tapi kalau ngomongin surat ya Kur, Ah. surat menyurat ataupun surat doa, pastinya kan kita kalau dalam berkendara Mm-mm. selalu membaca doa naik kendaraan Iya. gitu kan. Itu tuh selalu gua nggak pernah putus tuh amalan itu. Ya kalau putus jangan. Surat coba, surat Iya. berkendara apa? Surat berkendara. Perjalanan. Surat yang dibawa dokumen-dokumen perjalanan. Bukan, surat bacaan-bacaan. Surat berkendara. Nah, Bacaan ini harus do- kita do- tes nih. Takutnya teman-teman di sini Doa hanya naik kendaraan. Iya, Oh. hanya fasih berkata-katar. Kok kata kasar. Bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi lagafurur rahim. Majreha tawakaltu. Tawakal tuh. Iya, sama seperti nama gue Takur. Ah, Tawakal dan selalu bersyukur. tawakal dan selalu bersyukur. Mm-mm. Berarti selalu Bertawakal aja kayak naik, tawakal. kayak misalnya naik angkot. Iya. Iya. Ini kita ngomongin apa sih sebenarnya? Ngomongin angkot dari tadi Kur, maksud gue kan dari kan naik kendaraan kan. Gue selalu berdoa gitu Kur. Ya dimana kenapa? Karena gue selalu berdoa, ya lu tahu sendiri lah. Kadang sometimes attitude dari driver angkot gitu kan. Lu juga jangan digabung-gabungin. Kadang, sometimes. Sama kayak orang lebih better. Iya, pernah denger gak? Kadang, sometimes. Sama. Maybe mungkin ya Ah, kita iya. kan Sama. ya Coba di sini yang bisa bahasa Inggris siapa? Kenapa ya dua? Apa sih? Dua kata. Kenapa? Nih Viola, ada Nah, Viola, Viola. ada Fatan, ada Paik, sama 3 abang-abang yang di Iya. sini. Kenapa? Why selalu always? kenapa why selalu always? Ayo. Kenapa why selalu always? Kenapa why selalu always? Viola tahu nggak jawabannya apa? Kenapa why selalu always? Gak tahu dia. Lu deh. Coba. Hah? Lu makanya kalau Tuhan lagi bagiin otak, ambil otak jangan ngambil lambung. Kasih tahu. Kenapa why selalu always? Kasih tahu. Jawabannya karena because tidak pernah never. Tuh. Kata-kata itu lu pasti ngelihat ketika lagi naik angkot di depan ada truk, pasti ada kata-kata ajaib itu ya. Enggak, ketika gue lagi jalan, Iya. ada yang lempar balok pala gue. Iya, balik lagi nih tentang etika dari berkendara si driver itu kan. Kadang ngetem sembarangan gitu. Iya. Kan kadang ngerem dadakan atau mungkin yang Makanya kalau kita sebagai pengguna jalan juga, ya bukan pengguna narkoba nggak boleh ya. nggak boleh say no ya, say no. Pengguna jalan kita harus tahu bahwa memang nih supir angkot kebanyakannya kayak gitu. Makanya mungkin adik-adik di sini nih yang bisa bawa mobil siapa? Tuh, Dike. Bisa bawa mobil. Kamu bisa bawa diri nggak? Bisa. Jadi makanya nyampe sini. Bawa mobil, motor, siapa yang bisa? Semua bisa ya? Viola? Viola belum bisa. Oh, diboncengin motornya Jalpan. Nggak harus dia. Nggak harus dia bisa. Makanya yang kalau lain. kita lagi di belakang angkot, Iya. itu harus pastikan feeling ya, based on feeling nih. Kita itu minimal
harus ada di 5 meter di belakang doi dia. Oh gitu. Angkot. Karena kita tidak bisa memprediksi. Karena banyak orang bilang kan angkot yang tahu dia mau belok hanya dia dan Tuhan yang tahu kan gitu kan. Nah makanya kalau kita ada di belakang angkot bener-bener tuh harus jaga jarak. Sama seperti halnya Zalpan sama Viola waktu itu jaga jarak. Karena nggak tahu nih kapan ditolak, kapan diterima, ya. Oke, harus jaga jarak. Tapi kan Jaga kalau jarak. dalam point of view-nya penumpang, Kur, gue kan sebagai penumpang nih Iya. suka worry gitu ketika rem dadakan. Sebagai penumpang itu harus dianggap oleh si supir. Harus dia apa? Dianggap ada keberadaannya. Ya pasti ada lah kan. Iya, fisiknya ada. kadang tuh supir itu tidak seperti menganggap dia ada penumpang, jadi suka-suka dia. Yang ngebut gitu ya. Iya, karena dia sebagai penumpang harus dianggap. Harus dianggap. Kalau sebagai kekasih, yang tadi anggap aku hanya bisa menjadi pelawak. Kalau Sandi beda. Sebagai penyiar yang tadi anggap aku hanya bisa mencari pinjaman. Pokoknya untuk supir angkot memang itu harus ada edukasi, training dari Siapa yang pemerintah. Harus ada training, di sub. edukasi di sub, dinas dinas perhubungan. Iya, iya. harus ada edukasi, Iya. training gitu. Atau angkot-angkot pribadi juga yang ownernya harus ngasih edukasi juga, SIM A, SIM C. Iya. B1. Kalau kita bisa naik motor, SIM apa? SIM C, Kalau kita bisa naik mobil, SIM A. kalau kita bisa naik pohon, Emang butuh SIM naik pohon? butuh. Lah, simpanse. Ngomongin angkot lagi nih. Iya, emang masih ngomongin angkot kita. Iya kan tarif nih, ngomongin tarif angkot. Nah karena kan dulu sampai sama sekarang ternyata tarif angkot ini tidak ada penyesuaian tuh ada karena kan bahan bakar suka naik kan. Iya. Pasti naik dan sebagainya, pasti ada penyesuaian tarif kan. Nah cuma transparansinya ini loh Transparansi apa? dari tarif angkot. Kan biasanya ini jujur ya, gue udah 25 tahunan lah. Lu gak naik angkot kan? Nggak naik angkot gue. Kalau dulu gue naik angkot itu ada tuh tarifnya di pintu masuk ya. Yang pintu masuk. Yes. Selamat datang para penumpang yang terhormat. Gitu ya. Ada ke pintu masuk kan pasti disambut. Iya, tuh. bener. Itu ada tuh. Masih berapa gue tuh? Kalau gue sih nggak tahu ya kalau Tangerang ya. Waktu itu gue di Jakarta tuh. Di Jakarta itu sampai Lebak Bulus itu pelajar ya. Walaupun nggak sekolah tuh karena kan yang pakai seragam doang. Sekolah kadang cabut. Itu tuh sampai Lebak Bulus tuh bayarnya 2.000 atau goceng 5.000 rupiah. Iya, itu murah. Itu murah. Makanya kalau sekarang gue nggak tahu deh. Coba ada yang tahu nggak? Terakhir lu naik angkot? Dari mana ke mana? Jaraknya? CBD Petukangan CBD mah Petukangan. deket. Nah kalau angkot di sini yang C01 dari mana ke mana? Ada yang pernah naik channel 1? Sampai dari mana? Ciledug? Ciledug sampai Cipulir. Kok deket ya? Biasanya tuh angkot jauh-jauh loh. Emang rutenya segitu aja? Yang jauh apa? Oh, kalau gue jauh-jauh tuh kayak misalnya dari Parung Bogor sampai Lebak Bulus. Jauh kan? banget itu. Iya. Terus dari Pamulang sampai Lebak Bulus. Dari Jawa aken nacen awa awa. Jauh-jauh. Jauh Oh itu ya? deket-deket ya Tangerang ya? Ya mungkin karena itu perbatasan sama Jaksel gak sih? Itu jadi ada wilayah. Enggak juga. Kan Parung Bogor. Iya, Lebak Bulus Jaksel. betul. Tracknya jauh dia. Tapi kalau dari Cipadu ya? Dari mana tadi? Cipulir. Cipulir sampai CBD kan dekat kan? Deket. Ada lagi nggak yang tahu siapa Viola? Angkot, trayek angkot. Iya deket-deket cuy. Viola lagi naik angkot. Viola kamu gak sering gak suka naik angkot ya? Atau Dia maunya naik pelaminan dia. Ya. Tumpak tung tung. Udah siap?
Ah, gimana? Lu lah nggak ngeliat sifatan kameramen dia suntuk. Gua tiap hari bang jemput dia. Lu lagi mau masuk. Uang bensin gak gue hitung ini. Iya trayeknya itu jauh-jauh kalau Jakarta ya. Tapi makanya tadi gue bilang untuk Tangerang. Coba deh lu cari deh trayek Tangerang deh angkotnya. Nih ya kalau yang jauh menurut gue karena gue di Kota Bumi juga pernah. Kota Bumi Kalideres tuh jauh tuh. Kota Bumi Kalideres. Kalideres tahu kan? Nah itu berapa biayanya? Dulu gue terakhir naik tuh kalau sampai full 10.000 lah gitu. Nah sekarang gue kalau mau Dulunya itu tahun berapa? Kan harus ada waktu 2012 lah. Kalau gitu. 2012 hitungannya belum nggak terlalu dulu sih. Kalau udah 10.000 mungkin sekarang inflasi ya. Iya. Udah bisa di 15 kali atau 20.000. Cuma Kur karena gue naik lagi kan akhir-akhir ini gitu. Terus melihat tidak ada transparansi. Kayak lu welcome itu tarif dan semuanya udah nggak ada gitu kan. Gue jadi mikir berapa ya gue bayar ya gitu. Gue nggak enak dong nanya gitu ke supirnya. Ya udah gue kasih uang lebih aja gocap gitu. Nggak ada uang lebih. Loh, Udah nih. uang lebih. Nggak ada. Ada uang lebih. Di 20.000 ya. Iya. Ya 20.000 nih. Ada yang gocap mana gocap? Ada yang 50.000 nggak? Nah tuh. Nih. Oh. 50.000. Iya. Ya. Uang lebih tuh maksudnya gimana? Emang kalau uang lebih nggak laku. Kok nggak laku? Karena ukurannya udah segini San. Bukan gitu Kur. Uang lebih itu dari mananya? Kalau uang lebih nggak mungkin karena ukurannya segini, 50.000 segini. Lu waktu itu bayar berapa? Bayar. Ha-ha. Bayar pakai uang lebih 50.000. Sini. Iya. 50.000 Iya. lebih dari ini. Enggak, Ya nggak laku lah gimana? Kegede, bukan ngomongin ukuran Kur. Ya lu makanya yang jelas nggak jelas. Gue ngomongin ukuran. Ukuran tetap ada segini. Gitu. Jadi uang 50.000 kembalian. Nah gue ngecek dari kembalian itu. Oh masih ya paling naik dikit lah 15.000 gitu. Oh naik goceng gitu. Naik goceng ya nggak naik apa-apa goceng lebih gitu. goceng mah. Maksud gue jadi uang ini kayak 2 kali lipat uangnya. Ya kecil dong. Loh enggak tahu. Diam kamu. 2 kali lipat tuh yang mana-mana ya. Nih. Ini 50.000. Iya. 2 kali lipat. 1 2 kecil nggak? Kok dibilang besar? Capek wah. Gue makin capek deh duit gue mau naik angkot dah.